Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel SDIT Ashifa. Di pagi yang cerah ini, pagi menjelang siang hari Rabu 2 Desember 2020, kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan sahabat SDIT Ashifa. Dia terkenal energik, terkenal juga selengean, namun tetap baik hati. Siapa dia? Diki Purnomo Aji. Beri tepukan yang gemuruh. Dipakai Diki. Awas jangan dibawa pulang. Iya. Ngadep ke sini dong. Nah, udah enak Udah, duduknya. Yuk. Agak ke atasan. Nah, gitu. Yuk. Oke. Assalamualaikum Diki. Waalaikumsalam, Pak. Waduh, semangat banget nih. Bagus. Sehat Dik? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ayah sehat? Sehat. Mami sehat? Sehat. Manggilnya apa? Mami apa mama? Mama. Mama. Oke. Adik kamu sehat? Sehat semua, Pak. Alhamdulillah. Kamu punya adik berapa sih? 2. Dua. 2. Kamu anak paling tua ya? Yuk. Anak paling tua? Iya, Pak. Anak paling tua ya? Iya. Emang sih kelihatan mukanya juga agak tua ya. Dik, Oi, Pak. udah lama banget ya nggak ketemu ya Dik ya? Kaget gak sih? Santai. Dik ini, kamu udah mandi belum? Udah, Pak. Udah. Oh, Tapi sama aja ya, mandi nggak mandi sama aja. sama, Pak. Oke. Dik, udah lama banget ya nggak ketemu ya? Udah pada berapa bulan? Udah hampir 10 bulan ya nggak ketemu ya? Udah. Kalau kemarin kan Amsal bilang tuh 9 bulan Pak waktunya brojol Pak katanya. Kita udah hampir 10 bulan ya jalan. Udah sebulan. Udah lebih sebulan. Udah lebih sebulan ya. Iya. Ini Dik ini emang terkenal begitu. Kalau sama Pak Guru Bu Guru itu ngobrolnya nggak bisa diem. Apa aja dioprek tuh. Awas jangan bawa pulang. Inilah Diki. Dik, kelas berapa sekarang Dik? Kelas 6, Pak. Kelas 6. Iya. Nggak kerasa ya. Enggak, Pak. Diki ini dari TK ya Dik ya? Dari TK. Dari TK di Ashifa ya? Iya. TK berapa tahun Dik? TK 2 tahun. 2 tahun? Iya. Nggak lebih tuh? Enggak. Nggak sampai ngendog ya? Enggak. Nggak ya? TK 2 tahun? 2 tahun. Terus lanjutin ke Ashifa. Berarti udah 8 tahun Dik di Udah 8 Ashifa. tahun. Bosan gak sih Dik? Enggak, enjoy. Enjoy ya? Enjoy. Enjoy ya? Enjoy. Iya. Begini nih. Dik kita emang terkenal. Nih, Bapak dapat laporan dari berbagai sumber nih. Diki itu kan kadang suka jahil. Itu motivasi jahilnya apa sih, Dik? Buat canda doang, Pak. Bercanda aja. Canda biar di kelas tuh enggak ke pelajaran terus, kita butuh refreshing gitu. Refreshing. Iya. Refreshingnya itu kadang-kadang begitu ya. Iya. Tapi kadang suka ada yang nangis loh, Dik. Iya, Pak. Ada yang nangis ya? Ada. Biasanya jahilnya ke cewek doang apa ke cowok doang? Ya kalau itu ya semuanya, Pak. Semuanya. Kenapa sih harus jahil begitu? Enggak tahu, Pak, kebawaan dari lahir. Bawaan dari lahir ya. Iya. Tapi Diki kan sering minta maaf kemarin. Ya, ke teman-temannya kalau habis jahilin Jahil. minta maaf, besoknya kan jahil lagi. Lagi. Jahil lagi, tapi sering minta maaf ya. Sering. Karena Bapak tahu Diki ini sebetulnya orangnya rajin ngejahilin gitu maksudnya. Ja. Bisa disebut begitulah. Tapi bener loh, Diki ini kalau pelajaran karena Bapak kan ngajar juga ya di kelas Diki. Diki itu kan memang luar biasa sebetulnya rajin ngisi setiap mengirimkan tugas tepat waktu. Terus juga tugas-tugas dari Bapak dikerjain. Cuman sifat jahilnya ini kadang-kadang memang nggak bisa dibendung gitu. Itu kalau kita habis jahil itu rasanya gimana, Dik? Rasanya enak, Pak. Seneng ya? Seneng ya? Iya. Nah, memang orang beda-beda, Dik. Orang beda-beda. Diki dengan karakter yang begitu
memang betulnya bukan karakter bawaan lahir yang Diki bilang, itu kan seiring berjalannya waktu karena Diki ngerasa pengen ngebaur sama teman-teman Diki akhirnya dengan cara jahil atau dengan cara bercanda ya. Kalau jahil banget sih Bapak lihat juga enggak gitu. Cuman bercanda aja, lebih ke situ sih. Tapi memang sering sih Dik Bapak lihat, perhatiin sering itu. Itu yang bikin kadang juga dapat laporan dari teman-teman itu. Tapi nggak jarang loh Bapak perhatiin Dik ini kan aktif ya di pramuka juga aktif Dik ya. Iya. Di apalagi Dik eskul di Asipa tuh. Marawis. Terus Di bola futsal. di futsal ya, futsal klub jadi Asipa ya, ikut juga. Alhamdulillah itu memang anaknya aktif. Saking aktifnya itu kadang-kadang sendal orang juga dipindahin dari satu tempat ke tempat yang lain, itu aktif banget itu. Satu ketika pernah waktu itu karena Bapak kan ngajar di kelas 6 kalau nggak salah. Sepatu Bapak itu yang satu lagi kemana itu? Itu kamu juga yang mindahin bukan? Bukan, Pak. Oh bukan. Kirain kamu juga yang mindahin. Bahara. Kalau ke guru sih enggak ya Dik ya. Jangan. Bercanda kan. Dik selama pandemi kegiatannya apa Dik di rumah Dik? Rebahan doang, Pak. Rebahan doang. Terus rebahan, bangun subuh tuh, habis sholat subuh ya tidur lagi, bangun jam 6, habis itu ya Olahraga. Sering bantuin mama nggak Dik? Sering. Sering bantuin mama. Ayah juga sering bantuin. Sering bantuin ayah. Sering bantuin ya itu. Contohnya apa Dik? Ngurusin peliharaan. Emang punya peliharaan apa Dik? Punya, Pak. Burung. Bukan, ikan cupang. Ikan cupang. Ikan cupang. Bukannya kamu punya burung Dik? Udah. Enggak, maksudnya punya burung peliharaan gitu. Udah nggak ada, Pak. Udah dijual. Udah dijual ya. Kalau ngebantu mama, contohnya apa Dik? Kadang ngepel, terus nyapu. Oh sering. Sering. Terus ya, habis itu kalau main HP bosen ya udah ngajagain adik. Ngajain adik. Iya. Ya. Adiknya umur berapa Dik? Ada yang umur mau 7 tahun, terus ada yang mau 3 tahun. Oh gitu. Kamu kayak nawarin barang ke Bapak, apa? Ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun. Bapak mau pilih yang mana? Kirain mau gitu. Enggak ya? Jangan itu kan. Adanya cowok semua ya Dik ya? Kalau Bapak Cewek satu. perhatiin. Oh, cewek satu. Yang terakhir nih ya? Terakhir. Cewek. Kalau yang di bawah Diki Tuh laki. cowok. Nah, pertanyaan Bapak nih, kadang kan kalau kakak sama adik tuh suka main jahil-jahilan. Nah, kamu kan di sekolah juga sering ngejailin temen nih. Di rumah jahil gak sih sama adiknya? Sering, Pak. Sering ya? Kadang berantem, salah satu ada yang nangis. Kamu sama adik kamu beda berapa tahun Dik? Beda berapa Siapa tahun? sih Dika ya? Iya, si Dika. Dika. Saya TK dia lahir. Kamu TK dia lahir. Iya. Berarti dia udah 6 tahun dong. Sekarang Ya tahun depan 7 tahun. tahun depan 7 tahun. Berarti beda 6 tahun ya. Itu kadang suka ada yang nangis salah satunya. Sering, Pak, ada. Kalau enggak dia, kamu gitu. Enggak, saya mah enggak pernah. Oh, enggak Paling pernah ya? dia. Oh, dia. Dia yang ngajakin berantem, dia yang nangis. Oh, gitu. Iya. Jadi adik ini punya adik 2. Cewek 1, cowok Satu. 1. Dik selama pandemi kan Diki suka ngebantu mama, suka ngebantu ayah. Nah, mereka seneng gak sih kalau dibantu kayak gitu tuh? Senang sih, cuman kalau nggak dibantuin nah marah-marah. Kalau kan dibantuin marah-marah. Ini mama kamu dengar lo di rumah Dik. Lihat coba. Gak apa-apa Dik ya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Suka marah-marah juga karena kitanya nggak nurut kali Dik ya. Iya, cuman gara-gara itu, Pak, disuruh kan, mama saya suruh, saya lagi main game tuh, pas bisa disuruh, kan saya gini, tak dulu mau bentar, main game mulu, nggak usah dong, nggak usah. Iya, itu kan karena Dikinya main game mulu kan. Iya. Tapi kalau Dikinya rajin, enggak, orang tua pasti sayang banget sama. Buktinya kan sekolah berangkat, misalnya waktu normal nih, waktu sebelum pandemi diongkosin nggak? Ongkosin. Oh, berarti kan sayang orang tua sama kita.
orang tua itu kadang ngomelin aja, di hatinya mas sayang banget gitu. Iya. Gak bakal anaknya ditukerin sama pancing, gak bakal. Tukar tambah. Tukar tambah. Tukar tambah ya Dik ya. Iya. Dik itu kerjaannya tuh. Sepeda adeknya tukar tambah sama ini. Sama Oh, enggak ya Dik ya? enggak. Enggak. Jangan. Jangan. Iya, orang tua tuh sayang sebetulnya. Nah, Diki, selama pandemi belajarnya susah nggak sih, Dik? Kata saya masih enjoy aja. Enjoy Kadang nggak? kan kalau sekolah biasa kan kita sampai jam 3. Mm-mm. Kalau pandemi itu sampai jam 12 sudah selesai, Pak. Udah Jadi selesai ya, enak ya, kesananya bisa main ya. Iya. Itu enaknya. Tapi susah nggak, Dik? Maksudnya gini, pembelajaran kita kan online nih. Ada kesulitan nggak buat Diki buat memahami pembelajaran? Enggak ada, Pak. Paling kalau susah tinggal lihat Google. Tinggal lihat Google ya. Iya, Pak. Kalau nggak chat gurunya ya. Alhamdulillah. Memang sebetulnya Diki ini kalau pembelajaran PJOKO juga Bapak nilainya selalu ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Bagus apa jelek Dik kira-kira? Nggak tahu kan Bapak yang tahu. Oh iya, Bapak yang tahu ya. Ya, alhamdulillah bagus Dik gitu. Maka itu dipertahanin. Cuma sifat jahilnya agak sedikit dikurangin. Sekarang udah kelas 6 mau ujian gitu. Kalau belajarnya nggak jadi masalah ya Dik ya. Enggak. Sebetulnya pandemi itu tetap lancar-lancar aja ya. Iya. Cuman kuotanya aja kebobolan kali Dik ya. Iya. Tapi ada kuota yang dari pemerintah ya loh Dik. Saya nggak dapat, Pak. Mama saya yang dapat. Ya sama aja kan. Masa dibagi dua? Sama aja itu. Kamu nggak dapat. Agak. Mama kamu yang dapat. Iya. Ya kan nomornya satu siswa satu. Jangan bukan di rumah itu ada 5 HP misalnya. Iya. Enggak semuanya dapat. Yang sekolahnya di Asipa kan cuma satu. Soalnya semuanya sekolah di Asipa baru dapat semuanya. Dapat. Kan udah mau keluar nih Dik. Iya. Mau ada yang di ini enggak apa namanya? Disampaikan enggak maksudnya sama adik-adik kelasnya atau sama guru-guru sama teman-teman gitu. Iya. Ya buat adik kelas jangan contoh saya. Jangan jahil. Jangan jahil ya. Iya. Tapi kalau bercanda sih nggak Jangan, apa-apa ya. Kalau bercanda nggak apa-apa. Nggak Cuman apa-apa. kalau jahil berlebihan tuh jangan. Jangan ya Dik ya. Jangan. Karena nggak bagus ya Dik ya. Nggak bagus. Ntar malah rusak masa depan. Merusak masa depan. Kalau nggak dibarengi dengan belajar yang Belajar yang giat. giat. Tapi Diki ini kadang-kadang doang jahil juga. Kalau di sekolah, kalau guru lagi ngejelasin, termasuk bapak lagi ngejelasin, dia termasuk murid yang nurut ke guru-guru. Hanya memang bercandanya begitu. Tapi kalau ke guru-guru, alhamdulillah. Pak Abdul sendiri saksinya Dik. Kamu tuh sebetulnya bagus. Olahraganya juga jalan. Bagus lah. Masa olahraga diem aja kan? Maksudnya bagus. Terus juga pelajaran yang lain, Bapak kan juga ngajar bahasa Arab. Alhamdulillah juga bisa mengikuti, bahkan nilainya juga bagus gitu. Hanya mungkin kadang belajarnya rajin, jahilnya juga nggak kalah rajinnya. Jadi itu yang agak sedikit buat kita apa namanya dibilang Diki tuh kalau deket sama Diki suka dijahilin atau gimana kan gitu doang. Oke Dik, pertanyaan ini Bapak sampaikan juga kemarin ke Amsal berkaitan dengan pembiasaan kita sebelum pandemi di Asyifa itu kan ada sholat duha, murojaah, terus baca sholawat. Nah itu di rumahnya dilakuin nggak? Alhamdulillah sih dilakuin. Dilakuin. Murojaahnya, duhanya dilakuin. Jam berapa duha? Biasa duha jam 6. Jam 6? Duha apa subuh itu? Duha. Iya. Duha. Bener jam 6? Benar. Duha tuh biasanya jam 8 sampai jam 6, Kamu jam 6? Jam 6. Siapa yang ngajarin? Saya ngasal aja Pak. Ngasal. Duha jam 6. Jangan mentang-mentang rajin. Ini memang Bapak tahu Diki ini rajin sebetulnya. Kalau duha juga sebelum pandemi di kita itu kan
Diki sering baca sholawat dulu ya. Biasanya di musola gitu. Baca sholawat terus murojaah. Tapi jangan mentang-mentang rajin waktu sebelum pandemi di rumah pengen lebih rajin lagi sholat duhanya jam 6. Jangan. Itu masih waktu fajar, masih pagi. Nah, kalau duha biasanya kan bu guru kelasnya siapa? Bu Ani. Bu Ani biasanya kan suka nge-share tuh di grup kelas ya. Silakan siswa sebelum memulai pembelajaran sholat duha terlebih dahulu. Biasanya itu nge-share-nya jam 7:30. Berarti Diki sebelum jam 7:30 udah duha tuh. Udah. Nah, sekarang mah atau besok nih duhanya jam 7:30 aja. Jangan jam 6. Orang tukang bubur juga masih keluar itu mah. Masih jualan itu jam segitu. Baru keluar maksudnya. Tukang uduk juga masih goreng-gorengan. Ya. Tapi tetap dilaksanain kan, Dik? Tetap. Nah, paling jam 6 jarang-jarang kali Diki itu. Ya sih. Jarang-jarang ya. Maksudnya kadang jam 6 supaya dianggapnya udah duha. Siapa yang belum duha nih, misalnya gurunya kan ngabsen tuh dari sekolah tuh pakai WhatsApp ya. Oh, aku udah, Pak. Aku udah, Bu. Padahal duhanya jam 6. Ya memang sih bu gurunya nggak nanyain duhanya jam berapa. Yang jelas taunya muridnya sudah duha aja. Tapi sholat 5 waktunya dikerjain, Dik. Alhamdulillah dikerjain, Pak. Dikerjain ya. Karena sholat 5 waktu itu wajib, Dik ya. Meskipun pada dasarnya kalau yang masih kecil itu kan belum balik lah, belum ada kewajiban. Tapi sedini mungkin sudah bisa melaksanakan sholat fardu dengan baik, apalagi sholat sunnahnya juga dilaksanain dengan baik. Dik, menurut Diki kegiatan-kegiatan di Ashifa itu bagus nggak sih, Dik? Seperti tadi yang Bapak bilang tuh duha dan lain sebagainya. Sangat bagus, Pak. Sangat bagus ya. Dan itu bisa dilakukan di rumah ya, Dik ya? Bisa. Maksudnya berdampak gak, Dik? Kalau misalnya kan kita udah biasa ngelaksanain duha nih, Dik ya? Dari Senin sampai Jumat kan kita duha terus tuh. Setiap hari tuh. Kan hari Sabtu, Minggu kita nggak masuk ya. Tapi Sabtu kan eskul. Kita masih tetap duha tuh. Nah, Minggu itu duha nggak sih? Kebawa nggak suasana di sekolahan itu? Kalau pagi kan kita duha. Minggu juga duha dulu sebelum olahraga. Kebawa nggak, Dik? Kebawa sih. Kebawa ya. Karena kita udah biasa duha ya, Dik. Udah ya? biasa. Jadi kalau nggak ngelaksanain sholat sunnah tuh udah kayak sholat wajib ya. Maksudnya ninggalinnya tuh nggak apa ya, nggak mudah gitu. Nggak mudah, nggak gampang. Artinya kayak ada yang kurang lah gitu ya. Iya. Gitu ya, Dik ya. Iya. Ya, ini emang Diki ini kalau ditanya nih, emang anak-anaknya gaul banget nih, alhamdulillah nih. Di Ashifa ini macem-macem sih anak-anak. Ada yang kalau ada anak yang begini, Dik, kalau di jalan itu ada yang ketika bapak bawa motor nih, kebetulan lewat rumahnya, "Oi, Pak." Ada yang begitu. Tetap nyapa tapi pakai woi, Pak. Nah, ada yang begitu. Ada yang bilang, "Assalamualaikum, Pak." Gitu. Ada yang bilang begitu. Nah, banyak tipikal-tipikal begitu. Kemarin ada yang bapak lewat sini nih, lewat ke arah Jati, itu ada yang manggil bapak, "Pak Abdul." Tapi bapak kayaknya kenal suaranya. "Itu kamu ya?" Memang begitu tuh kalau manggil. Tapi nggak apa-apa. Tetap masih sopan sebetulnya. Enggak, "Hoi, kesini." Enggak nantangin begitu, enggak. Jangan. Tapi tetap masih sopan lah. Nah, Dik, kan di Ashifa ini banyak kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak sebutin. Terus Diki juga ngelaksanain duha kayak gitu. Harapan Diki buat Ashifa ini apa sih, Dik? Ya semoga sih makin maju, Pak. Makin maju ya. Karena menurut Diki Ashifa ini selain tempat belajar juga tempat berkreasi ya. Buktinya kita kasih ruang buat anak-anak mencurahkan apa yang ada di hatinya, di pikirannya untuk ngobrol bareng begini, Dik. Iya. Bapak sebetulnya dengan Pak Arif nih buat podcast kayak gini pengen tahu seperti apa kegiatan keseharian anak-anak Ashifa di luar Ashifa ya. Kira-kira berdampak enggak? Maksudnya kira-kira membekas enggak kegiatan duha
di rumahnya ngelaksanain duha enggak. Nah ternyata Diki alhamdulillah nih, jadi karena pembiasaan di sekolah, di rumahnya juga dilaksanain. Luar biasa banget Dik itu. Tapi jarang loh pas sekolah yang ngajarin kayak gini. Jarang ya jarang. ngadain, maksudnya kayak baca sholawat rutinan gitu ya Dik ya. Jarang ada yang kayak kita sholat duha tuh, terus Sholawatan gitu. Terus murojaah. Kita kan ada program apa Dik? 5 minute for murojaah ya. Pakai bahasa Inggris Dik, supaya agak ya modern lah, tapi isinya tetap Islami Dik. Islam. Iya. Jarang ya Dik ya. Jarang. Tapi alhamdulillah Dik, pembiasaan itu berbekas ya ke anak-anak ya. Berbekas. Kemarin juga Bapak tanya ke Amsal gini, Sal, di rumahnya ngelaksanain nggak? Alhamdulillah Pak. Bahkan kadang ada temen aku juga yang aku ajak. Nah Diki gitu nggak sih? Suka ngajak nggak temennya? Misalnya kadang kan kalau kita hari libur, tentunya banyak teman-teman yang Diki main yuk, atau Diki main bola yuk, untuk ngajakin kayak gimana lah gitu. Nah Diki bilang, aku mau sholat duha dulu, atau aku mau sholat zuhur dulu misalnya kalau siang. Sempet nggak Diki begitu? Apa los aja? Ah ayo main, udah sholat mah ditinggalin? Jangan lah. Enggak ya? Jangan. Tetap sholat nomor satu ya. Meskipun ada yang ngajak begitu, tetap Diki. Tetap. Mama juga sering ngingetin kan. Iya. Diki sholat dulu. Pokoknya harus ngutamain ibadah lah gitu ya. Iya. Mama sering ngomelin nggak kalau kita buru-buru main nggak sholat dulu? Sering ngomelin. Ngomelin ya. Itu berarti luar biasa Dik. Sayang berarti sama kita. Nah selanjutnya Dik, pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih. Apa nih kira-kira di masa pandemi ini? Apa ya? Apa jaga kesehatan? Apa jaga barang bawaannya supaya nggak ada yang maling atau gimana? Ya terutama sih itu apa menjaga kesehatan, apalagi kan sekarang ya lagi masa pandemi kayak gini. Iya, banyak penyakit ya Dik ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya Dik ya. Nggak enak ya Dik kalau di rumah terus ya. Nggak enak. Jadi belajar juga nggak maksimal, hanya ke gurunya ya. Tapi nggak ada kesulitan ya buat Diki. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena juga rumah dekat sama sekolah ya. Iya. Kadang-kadang bisa nanya langsung ke gurunya gitu. Hanya nanya aja sih, Pak kabarnya gimana, sehat? Bukan nanya pelajaran ya Dik ya. Bukan. Nanyain kabar aja, sehat enggak aja ya. Iya. Memang Diki ini kalau sama guru suka nanyain kabar. Tapi suka ngasih makanan ya Dik? Sama bu gurunya? Suka ya. Tapi mamahnya itu mah, bukan Dikinya. Alhamdulillah Dik ya. Alhamdulillah. Dik, makasih buat obrolan hari ini. Mudah-mudahan Diki sehat terus, semangat terus. Amin. Ini YouTube channel kita kan masih sedikit subscribernya. Caranya gimana Dik supaya banyak subscribernya Dik? Ya kalian jangan nonton doang. Harus harus diapain tuh? Harus dibantingin apa? Jangan dibanting, jangan dibanting. Diapain Dik? Harus di-subscribe dan di-share. Apa Dik, gimana? Di-subscribe. Subrek. Di subrek. Iya. Subscribe. Oke, jangan lupa di subscribe, like and comment, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Nah, karena alhamdulillah insyaallah kita bakal ada konten-konten selanjutnya Dik nih. Obrolan-obrolan dengan siswa juga, menggali potensi yang ada di siswa tersebut, termasuk Diki itu. Diki boleh jahil tapi jangan berlebihan dan tetap belajar di nomor 1 kan ya Dik ya? Iya. Oke. Selanjutnya kita closing Dik bareng-bareng ya. Kita bilang jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel SDIT Asyifa. Sambil bilang assalamualaikum gini ya. Ini harus diajarin terus nih. Siap. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diki. Sama-sama Pak. Air minumnya.